dan Allah persulit dia untuk melakukan keburukan. Ini secara simpel. Kenapa? Karena memang hakikat dari kehidupan kita itu, setiap nafas yang kita hela, kemudian setiap gerak tangan, gerak tubuh dan gerak apapun yang ada di dalam diri kita, itu sedikit pun tidak ada yang lepas dari campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jika kita menjalankan sebuah kebaikan, kemudian Allah mudahkan kita untuk melakukan kebaikan itu, ini tanda Allah cinta kepada kita. Makanya kalau dalam doa itu kan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu minta taufik dan hidayah. Apa itu taufik, apa itu hidayah? Kalau hidayah itu pengetahuan kita tentang sesuatu itu benar dan lurus. Oh, ini benar. Kalau sholat jamaah di masjid itu pahalanya 27 rakaat sholat berjamaah. Kemudian kalau kita berpuasa, kita bersedekah, kita akan mendapatkan ganjaran ini dan ini. Nah, pengetahuan kita tentang suatu kebaikan, kita laksanakan puasa, bisa bersedekah, bisa berzikir, banyak kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Jangan sekali-kali kita sombong, jangan kita merasa kita hebat. Kenapa? Itu pemberian Allah. Kalau tidak Allah berikan kesempatan kepada kita, hal itu tidak boleh terjadi. Setinggi apapun pengetahuan kita tentang agama, sehebat apapun kita terhadap agama ini, kalau tidak dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini tidak akan terjadi. Alhamdulillah, banyak misalkan kita lihat mereka yang kadang pengetahuan agamanya mumpuni, tetapi dia tidak bisa melakukan kebaikan ini. Hanya sebatas pengetahuan yang hanya Allah berikan di pengetahuannya saja, di otaknya saja, tetapi aplikasinya dalam keseharian tidak mampu dia melakukannya. Dan ini kita mohon kepada Allah jangan sampai itu terjadi dalam diri kita. Jadi setelah kita tahu kebaikan, kita mampu melakukan kebaikan ini. Makanya dalam doa kita itu kan, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkan kepadaku tentang suatu kebaikan, sesuatu yang benar, dan diberikan kemampuan untuk bisa melakukannya. Dan perlihatkan kepadaku bahwa sesuatu itu buruk dan kuatkan aku untuk meninggalkannya. Kenapa? Karena setiap sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berencana besok nak puasa. Kalau memudahkan itu, sahur cepat bangun. Hari malamnya lagi, kebetulan puasa yang menambah ibadah lagi. Nah, sholat tahajud. Maka kita jam 3 tidak ada lagi tidur. Sahur atau tidak ada lagi tidur. Tapi kalau mereka yang tidak Allah berikan taufik, tidak Allah berikan kemudahan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bangun pun keadaan dia susah untuk melakukan ibadah. Nah, kelakar malas, nyentuh air dingin, mulai matahari cahaya, perasaan paham tidur. Baru jam 10 jam 11 dia tidur, jadi masih kurang tidur. Apalah matahari ada tidur lagi. Padahal itu ada atau misalkan kesempatan yang Allah berikan untuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau orang yang Allah beri taufik, yang Allah cintai orangnya, jadi mudahkan untuk melakukannya. Makanya disebutkan di dalam sebuah riwayat yang lain, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Atau "May yuridillahu bihi khairan sahalallahu lahu." Barang siapa yang Allah inginkan untuk menjadi orang yang baik, Allah berikan mereka pemahaman agama yang mumpuni. Dia berikan pemahaman yang agama yang bisa ia terapkan dalam melakukan aktivitas ibadahnya. Dan Allah mudahkan untuk mendapatkan itu. Sama seperti kita misalkan air pada pagi hari.
Nah, tetapi mereka yang Allah berikan kemudahan untuk bisa melakukan kebaikan itu, nah ini salah satu bentuk bahwa Allah cinta kepada kita. Allah berikan rahmat dan kasih sayang kepada kita. Nah, sebaliknya sama mereka yang Allah tidak cintai dan tidak Allah didik untuk melakukan ketaatan, Allah persulit dia untuk melakukan kebaikan. Kalau rencana yang buruk, dapat dihalang. Melakukan maksiat, dapat dihalang. Jadi pada zaman Rasulullah SAW itu ada sebuah kisah, ada seorang sahabat yang sangat mencintai seorang perempuan. Ya, seorang perempuan. Jadi senang ada seorang perempuan. Saking cintanya dengan seorang perempuan itu, dia masuk Islam juga kena perempuan. Jadi nengok perempuan ini masuk Islam, dia juga masuk Islam. Sehingga di suatu saat berjumpa dengan perempuan ini tadi, melakukan obrolan-obrolan, ngobrol gitu kan.